Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sangadil Tato. Saya dari kelas 2B, jurusan Manajemen Pendidikan. Materi saya tentang menganalisis perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Perencanaan SDM adalah proses pengantisipasi dan membuat ketentuan atau persyaratan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja di dalam dan keluar organisasi. Menurut Arthur W. Sherman dan Georgen Welander dalam Handir Nawen 1997 halaman 137. Metode informasi dan peramalan tenaga kerja. Metode PSDM dikenal atas metode non-ilmiah dan ilmiah. Metode non-ilmiah diartikan bahwa perencanaan SDM hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan pemikiran-pemikiran dari perencana saja. Rencana SDM semacam ini risikonya cukup besar, misalnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Akibatnya timbul pemborosan yang merugikan perusahaan. Perencanaan prosedur dan perencanaan MSDM. Perencana atau planner adalah orang, baik individu maupun kelompok, yang memproses perencanaan planning yang hasilnya menjadi perencanaan plan. Syarat-syarat perencanaan SDM. 1. Harus mengetahui secara jelas masalahnya yang akan direncanakan. 2. Harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM. 3. Harus mempunyai pengetahuan luas tentang job analysis, organisasi, dan situasi persediaan SDM. 4. Harus mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa datang. 5. Mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan. 6. Mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan pemburuhan pemerintah. Pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia sangat penting karena semua perencanaan itu penting. Pemanfaatan sumber daya secara maksimal tidak terjadi begitu saja. Efisiensi yang optimal hanya dapat setelah ada perencanaan yang cermat, tujuan dan langkah-langkah, serta tindakan telah dilakukan. Perencanaan ini memiliki dimensi-dimensi yang luas, tetapi hal yang terpenting berada pada tingkat utama yakni 1. Tingkat perorangan, 2. Tingkat organisasi, 3. Tingkat nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri atau internal, maupun baik yang berasal dari lingkungan organisasi itu eksternal. A. Faktor eksternal. Faktor-faktor eksternal adalah berbagai hal yang bertumbuhan dan berkembangannya berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Menurut King Gundo, yang tergolong faktor-faktor eksternal adalah teknologi, sosial budaya, politik, dan ekonomi. Sedangkan menurut SPD Siagian meliputi situasi ekonomi, sosial budaya, politik, peraturan berundang-undang, teknologi, dan pesaing. B. Faktor-faktor internal. Faktor-faktor internal adalah berbagai kendala yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri. Faktor internal menurut SPD Siagin adalah rencana strategi, anggaran, estimasi, produksi, dan perjualan usaha atau kegiatan baru, dan rencana organisasi dan tugas pekerjaan. Sedangkan Gingundo menemukan bahwa faktor-faktor internalnya meliputi sistem informasi manajemen dan organisasi, sistem manajemen keuangan, sistem marketing dan pasar, serta manajemen pelaksanaan. Hambatan dalam perencanaan dan cara mengatasinya. Hambatan yang timbul dalam perencanaan yaitu 1. Tujuan yang tidak tepat, 2. Sistem kompensasi yang tidak tepat,
3. Lingkungan eksternal yang kompleks dan dinamasi. 4. Kondisi bersaing yang semakin tajam. 5. Tidak memahami organisasi yang semakin damis. 6. Terjadi konflik internal organisasi antara manajemen dan buruh. Baik, itu hasil PPT saya. Terima kasih.